Suamiku bilang ibunya ada di luar negeri. Tapi GPS di mobilnya menunjukkan dia sering pergi ke gubuk reot di tengah hutan. Aku mengikutinya diam-diam. Dan apa yang aku temukan di sana, membuatku menyesal pernah menikah dengannya. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, namun di telingaku, suaranya terdengar seperti palu yang menghantam kesunyian. Pukul 9 malam tepat. Sayang. Suara bariton itu terdengar lembut dari arah dapur. Itu Raka, suamiku. Pria yang oleh teman-temanku disebut sebagai jelmaan pangeran berkuda putih. Tampan, mapan, dan sangat menyayangiku. Seharusnya aku bahagia, bukan? Seharusnya aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tapi entah kenapa, setiap kali jarum jam menunjuk angka 9, perutku mulas. Bukan karena sakit, melainkan karena firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Raka muncul dari balik pintu dengan nampan kecil. Di atasnya, ada segelas susu hangat yang mengepul. Rutinitas malam kami selama 3 tahun pernikahan. Waktunya minum susu, Dinda, katanya sambil tersenyum. Senyum itu sempurna. Terlalu sempurna, hingga kadang terasa seperti topeng yang ditempelkan paksa ke wajahnya. Aku mencoba membalas senyumnya, meski bibirku terasa kaku. Mas, aku masih kenyang makan malam tadi. Boleh nggak malam ini libur dulu? Langkah Raka terhenti. Senyum di wajahnya tidak hilang, tapi mata itu berubah dingin. Kosong. Seperti boneka porselen yang kehilangan nyawa. Dinda, nadanya merendah, ini vitamin, sayang. Dokter bilang rahim kamu harus kuat supaya kita cepat punya momongan. Kamu mau kita punya anak, kan? Kamu nggak mau mengecewakan Mas, kan? Kata-kata itu lagi, senjata andalannya, mengecewakan Mas. Rasa bersalah langsung menyergapku. Raka sudah memberiku segalanya. Rumah mewah, mobil, kartu kredit tanpa limit. Masa aku hanya diminta minum susu saja menolak? Iya, Mas. Maaf, cicitku pelan. Raka duduk di sebelahku, menyodorkan gelas itu. Aromanya manis, bercampur vanila, tapi ada sedikit bau tajam yang selalu berusaha ditutupi oleh aroma perasa itu. Aku mendekatkan gelas ke bibir. Raka menatapku lekat. Dia tidak pernah berkedip saat melihatku minum. Obsesinya pada kesehatanku terasa menyesakan, bukan menenangkan. Tring. Bunyi notifikasi ponsel Raka di meja kopi menyelamatkanku. Raka menoleh sebentar, hanya sedetik. Itu celah yang kutunggu. Dengan gerakan kilat tangan yang gemetar, aku menuangkan isi gelas itu ke pot tanaman money plant besar yang ada tepat di samping sofa. Cairan putih itu meresap cepat ke tanah kering. Aku segera menyeka sisa susu di bibirku dengan tisu, berpura-pura baru saja menenggaknya habis. Saat Raka kembali menatapku, gelas itu sudah kosong. Pintar, ucapnya sambil mengelus kepalaku. Tangannya terasa dingin di kulitku. Anak pintar. Sekarang tidur ya. Mas masih ada kerjaan di ruang kerja. Dia mencium keningku, lalu pergi membawa gelas kosong itu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Jantungku berpacu gila-gilaan. Rasa bersalah karena membohongi suami bercampur dengan rasa takut yang tak beralasan. Apa yang salah denganku? Kenapa aku mencurigai suamiku sendiri? Hingga pagi datang, dan matahari menembus tirai jendela, aku mendapatkan jawabannya. Aku berjalan ke ruang tengah dengan mata sembab. Langkahku terhenti mendadak saat mataku menangkap pot tanaman di samping sofa. Napasku tercekat. Lututku lemas seketika. Tanaman money plant itu, yang terkenal tangguh dan susah mati, kini layu total. Daun-daun hijaunya yang kemarin segar, pagi ini berubah menjadi hitam pekat dan keriput, seolah-olah baru saja disiram air keras atau racun mematikan. Batangnya terkulai patah, menyentuh tanah yang basah oleh sisa susu semalam. Tubuhku gemetar hebat. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak menjerit. Selama 3 tahun ini, cairan apa yang sebenarnya Raka paksa masuk ke dalam tubuhku? Dinda? Kok sudah bangun? Suara Raka terdengar dari tangga. Aku buru-buru berdiri menutupi pot itu dengan tubuhku,
berusaha menyembunyikan bukti kejahatan yang baru saja terungkap. Jantungku serasa mau meledak. Di balik senyum manis dan perhatiannya, suamiku menyimpan sesuatu yang mengerikan. Dan pagi ini, aku sadar satu hal, rumah mewah ini bukanlah istana. Ini adalah sangkar emas, dan aku adalah burung yang sedang perlahan-lahan dibunuh oleh pemiliknya sendiri. Aku berhasil mengalihkan perhatian Raka pagi itu. Dengan alasan kepala pusing dan mual, yang sebenarnya tidak sepenuhnya bohong karena rasa takutku membuat perutku melilit, aku meminta Raka membantuku kembali ke kamar tidur. Raka, dengan wajah suami siaga-nya, langsung memapahku dan menyelimutiku di kasur. Kamu istirahat ya. Mas mandi sebentar, nanti Mas buatkan bubur sebelum berangkat ke kantor, ucapnya lembut. Pintu kamar mandi tertutup. Tak lama, terdengar suara gemericik air shower. Biasanya, suara air itu menenangkanku. Tapi hari ini, setiap detiknya terasa mencekam. Bayangan tanaman money plant yang menghitam layu di ruang tengah tadi terus menari di pelupuk mataku. Jika tanaman yang tangguh saja bisa mati dalam semalam, bagaimana dengan tubuhku yang sudah 3 tahun dicekoki cairan itu? Aku mencoba memejamkan mata, tapi sebuah bunyi getaran halus mengusik telingaku. Bezet-set-sete. Bezet-set-sete. Suara itu bukan berasal dari nakas di samping tempat tidur. Tempat Raka biasa meletakkan ponsel pintarnya yang canggih. Bunyi itu berasal dari balik jas kerja Raka yang tergantung di kursi rias. Awalnya aku ragu. Raka tidak pernah menyembunyikan apapun dariku. Kata sandi ponselnya pun aku tahu. Tapi rasa curiga yang sudah tumbuh sejak semalam memaksaku turun dari kasur. Dengan langkah mengendap-endap agar tak menimbulkan suara lantai berderit, aku mendekati jas abu-abu itu. Tanganku meraba saku bagian dalam. Ada sebuah benda dingin di sana. Jantungku seperti berhenti berdetak saat aku menariknya keluar. Itu bukan ponsel Raka yang biasa. Itu sebuah ponsel model lama, jenis yang tombolnya masih fisik, yang mungkin sudah tidak diproduksi lagi. Kenapa Raka menyimpan ponsel jadul seperti ini? Layar ponsel kecil itu menyala redup. Tidak ada nama penelepon. Hanya deretan angka asing yang tidak tersimpan di kontak. Bezet-set-sete. Bezet-set-sete. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatku. Dengan tangan gemetar hebat, aku menekan tombol hijau. Aku tidak bersuara, hanya menempelkan ponsel itu ke telinga, menunggu suara dari seberang. Hening. Halo? Bisikku sangat pelan, nyaris tak terdengar. Di seberang sana, tidak ada jawaban. Namun, ada suara lain yang membuat bulu kuduku meremang. Suara napas. Napas yang berat, tersengal-sengal, seperti seseorang yang sedang menahan sakit atau lelah yang amat sangat. Lalu, terdengar suara itu. Shred, shred. Suara logam beradu dengan lantai. Seperti suara rantai besi yang diseret perlahan. Tolong. Sebuah suara lirih, sangat jauh dan parau, terdengar samar di antara suara gesekan rantai itu. Suaranya seperti suara wanita tua. Siapa ini? Tanyaku mendesak, air mataku mulai menggenang karena ketakutan yang tiba-tiba menyeruak. Sambungan terputus. Tut tut tut. Aku terpaku. Layar ponsel kembali ke menu utama. Dengan napas memburu, aku mengecek kotak masuk pesan. Kosong. Tapi di menu draft, pesan yang belum terkirim, ada satu pesan yang tersimpan. Isinya hanya sebuah alamat singkat. Jalan Cempaka nomor 13. Dia masih hidup. Darahku berdesir hebat. Jalan Cempaka nomor 13? Itu daerah pinggiran kota yang sepi dan terbengkalai. Dan siapa yang dimaksud? Dia masih hidup? Klek. Suara kunci pintu kamar mandi terbuka membuatku melompat kaget. Aku panik. Dengan gerakan refleks yang canggung, aku menyelipkan kembali ponsel tua itu ke saku jas Raka, tepat saat Raka melangkah keluar dengan handuk melilit di pinggangnya. Raka berhenti sejenak sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Matanya yang tajam langsung tertuju padaku yang berdiri kaku di samping jas kerjanya. Sedang apa kamu di situ, Dinda? Tanyanya datar. Tidak ada nada marah, tapi keheningan setelah pertanyaan itu terasa mencekik. Aku menelan ludah, berusaha keras agar suaraku tidak terdengar sumbang. Aku cuma mau merapikan jas Mas. Tadi posisinya agak miring, takut kusut. Raka menatapku lekat selama beberapa detik,
detik-detik terlama dalam hidupku. Lalu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman itu lagi. Senyuman yang dulu kupuja, tapi kini terlihat mengerikan. Istri yang baik, gumamnya pelan sambil berjalan mendekatiku. Untung kamu gak pegang-pegang barang yang bukan urusan kamu. Mas gak suka orang yang terlalu ingin tahu. Tangannya menyentuh pundakku. Dingin. Aku tersenyum kaku, sementara di dalam kepalaku, alamat itu terus berputar seperti rekaman rusak. Jalan Cempaka nomor 13. Apapun yang ada di sana, aku harus tahu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaanku. 2 hari setelah insiden telepon misterius itu, Raka pulang dengan membawa koper kecil. Wajahnya tanpa lelah namun tetap berusaha tersenyum manis padaku. Dinda, Mas harus keluar kota mendadak. Ada proyek besar yang macet di Surabaya, katanya sambil merapikan dasinya di depan cermin. Biasanya, aku akan merengek minta ikut atau setidaknya membantu mengemasi barang-barangnya. Tapi kali ini, aku hanya duduk diam di tepi ranjang, menyembunyikan tanganku yang gemetar di bawah selimut. Berapa lama, Mas? Tanyaku pelan. 2 hari saja. Kamu di rumah baik-baik, ya? Jangan lupa vitamin susunya diminum, ucapnya penuh penekanan. Tatapannya tertuju padaku lewat pantulan cermin. Ingat pesan Mas, jangan keluyuran. Kamu itu gampang sakit. Dia berbalik, mencium keningku sekilas, ciuman yang terasa hampa, lalu pergi. Suara mesin mobil mewahnya terdengar menderu menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam di rumah besar ini. Aku menunggu 10 menit, 20 menit, 30 menit. Setelah yakin Raka benar-benar pergi, aku bergegas lari ke ruang kerjanya. Jantungku berpacu gila-gilaan. Aku ingat, di laci paling bawah meja kerjanya, ada gantungan kunci cadangan yang pernah kulihat sekilas saat Raka lengah. Saat itu aku tidak peduli, tapi sekarang, firasatku mengatakan kunci itu adalah jawaban. Dengan bantuan peniti, aku berhasil membuka laci terkunci itu. Benar saja. Sebuah kunci tua yang ujungnya sedikit berkarat tergeletak di sana. Tidak ada label, tidak ada tanda. Aku menyambar kunci itu, mengambil tas, dan berlari menuju garasi. Maafkan aku, Mas. Tapi aku harus tahu, bisikku pada angin kosong. Berdasarkan ingatan dari pesan di ponsel tua itu, aku menyalakan GPS menuju Jalan Cempaka nomor 13. Lokasinya ternyata cukup jauh. Berada di pinggiran kota yang jarang jamah. Semakin jauh aku mengemudi, pemandangan kota yang megah perlahan berganti menjadi jalanan aspal rusak dan pepohonan liar yang rimbun. Langit mendung seolah mendukung suasana hatiku yang kalut. Tidak ada lagi gedung bertingkat, hanya ada rumah-rumah petak yang jaraknya berjauhan. Tujuan Anda berada di sebelah kanan, suara asisten navigasi memecah keheningan mobil. Aku menginjak rem perlahan. Mataku terbelalak menatap bangunan di hadapanku. Itu bukan rumah biasa. Itu adalah sebuah rumah tua bergaya arsitektur Belanda yang halamannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Ket temboknya yang dulu mungkin putih, kini kusam mengelupas, ditutupi lumut hijau yang menjalar seperti urat nadi. Sunyi. Senyap. Hanya suara angin yang menggesek dahan pohon kering. Rasa takut menyergapku. Logikaku berteriak untuk putar balik dan pulang ke kenyamanan rumahku. Tapi bayangan tanaman money plant yang mati menghitam itu memaksaku untuk turun dari mobil. Aku melangkah ragu mendekati pagar besi yang sudah reot. Ada gembok besar melilit rantai di sana. Tanganku gemetar saat mengeluarkan kunci tua yang kuambil dari laci Raka. Napasku tertahan. Apakah mungkin kunci ini pas? Aku memasukkan anak kunci itu ke lubang gembok. Terasa sedikit seret karena karat. Aku memutarnya perlahan. Klik. Suara besi terbuka itu terdengar nyaring di telingaku. Gembok itu terbuka. Tubuhku lemas seketika. Kunci yang disimpan suamiku, pria yang katanya pengusaha sukses dan bersih, ternyata adalah kunci gembok rumah terbengkalai ini. Kebenaran macam apa yang dia sembunyikan di tempat sepi seperti ini? Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mendorong pagar besi itu. Create. Suara engsel yang berkarat memecah kesunyian sore itu, seolah menyambutku masuk ke dalam dunia yang seharusnya tidak pernah kujamah. Di balik pintu utama rumah itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dari udara, tapi dari rasa takut akan apa yang mungkin kutemukan di dalam sana.
Pintu kayu jati yang berat itu terbuka perlahan, memperdengarkan derit panjang yang menggema di ruangan kosong. Langkah pertamaku masuk ke dalam rumah itu disambut oleh aroma yang sangat khas. Bau debu tebal bercampur dengan wangi obat-obatan tua yang sudah kedaluarsa. Cahaya matahari sore yang menembus celah-celah jendela papan kayu menciptakan garis-garis cahaya yang menari di lantai berdebu. Rumah ini mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sofa-sofa tua ditutupi kain putih yang sudah menguning, seolah-olah pemiliknya ingin mengawetkan kenangan yang ada di bawahnya. Assalamualaikum, suaraku terdengar ragu, memantul di dinding-dinding kosong. Hening. Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dalam, menyusuri ruang tamu menuju sebuah lorong panjang yang menghubungkan ruang depan dengan bagian belakang rumah. Di dinding lorong itulah, langkahku terhenti mendadak. Dinding itu tidak kosong. Di sana, tergantung puluhan bingkai foto dengan berbagai ukuran. Semuanya tersusun rapi, namun lapisan debu tebal menandakan tak ada yang menyentuhnya selama bertahun-tahun. Mataku menyapu foto-foto itu. Jantungku berdesir. Itu semua foto Raka. Ada foto Raka saat bayi, saat berseragam SD, saat memegang piala lomba renang di masa remaja, hingga foto wisuda sarjananya. Awalnya, hatiku menghangat. Ternyata suamiku punya masa kecil yang bahagia di rumah ini. Tapi, saat aku mendekatkan wajah untuk melihat lebih jelas salah satu foto wisuda itu, keningku berkerut. Ada sesuatu yang ganjil. Di foto itu, Raka tersenyum lebar sambil merangkul seorang wanita tua, yang kuduga ibunya. Wajahnya memang Raka, tapi detailnya terasa asing. Aku meraba wajahku sendiri, mencoba mengingat tekstur wajah suamiku yang setiap pagi kucium. Raka yang kutahu memiliki kulit wajah yang licin sempurna, hidung yang mancung tajam bak pahatan patung, dan rahang yang tegas. Tapi Raka di foto ini berbeda. Di foto ini, Raka memiliki hidung yang sedikit bengkok di bagian tulangnya, mungkin bekas jatuh saat kecil. Dan yang membuat napasku tertahan, di foto ini Raka memiliki sebuah tahi lalat cukup besar di sisi leher kanannya. Aku mundur selangkah, tanganku gemetar menutup mulut. Suamiku, Raka yang tidur di sebelahku selama 3 tahun ini, lehernya bersih. Mulus tanpa noda sedikit pun. Dan hidungnya terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Siapa kamu sebenarnya, Mas? Bisikku, air mata ketakutan mulai menetes membasahi pipi. Pertanyaan mengerikan mulai merayap di kepalaku. Apakah suamiku melakukan operasi plastik tanpa memberitahuku? Atau yang lebih mengerikan, apakah pria yang selama ini memelukku bukanlah pria yang ada di foto ini? Rasa pusing menyerangku. Duniaku terasa berputar. Rumah ini bukan sekadar rumah tua. Ini adalah museum bukti yang menyangkal eksistensi suamiku sendiri. Kehidupan sempurnaku terasa retak. Hancur berkeping-keping hanya karena selembar foto lama. Saat aku sedang terpaku dalam kebingungan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara dari ujung lorong yang gelap. Prang! Suara benda pecah. Nyaring dan mengejutkan. Aku tersentak hebat hingga hampir menjatuhkan tasku. Suara itu berasal dari kamar paling belakang. Pintu kamar itu tertutup rapat, tapi di bawah celah pintunya, aku bisa melihat bayangan sesuatu bergerak. Rumah ini tidak kosong. Ada seseorang di sana, dan seketika itu juga, rasa takutku berubah menjadi nekat. Kakiku melangkah maju, bukan mundur. Aku harus tahu apa, atau siapa, yang disembunyikan Raka di kamar itu. Langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar paling ujung. Kayunya sudah lapuk dimakan rayap. Namun yang membuat napasku tercekat adalah sebuah gembok besi besar yang menggantung di sana. Gembok itu mengunci pintu dari luar. Logikaku berputar cepat. Jika pintu ini dikunci dari luar, lantas siapa yang menjatuhkan benda di dalam sana? Tanganku yang berkeringat dingin kembali menggenggam kunci tua itu. Dengan doa yang tak putus di dalam hati, aku memasukkan anak kunci ke lubang gembok. Klik. Terbuka. Kunci ini adalah kunci master untuk seluruh rahasia di rumah ini. Dengan tangan gemetar hebat, aku melepaskan gembok itu dan memutar gagang pintu. Kriet. Suara engsel tua itu terdengar seperti jeritan di telingaku. Aku mendorong pintu perlahan. Aroma apek yang menyengat langsung menyambutku, campuran bau udara pengap, obat-obatan, dan sisa makanan basi. Ruangan itu remang-remang, jendelanya tertutup papan kayu yang dipaku mati,
hanya menyisakan sedikit celah cahaya matahari yang masuk seperti garis tipis. "Halo?" panggilku lirih, nyaris berbisik. Mataku menyapu seisi ruangan. Di sudut kamar, di atas sebuah kasur tipis yang tergeletak begitu saja di lantai, ada sebuah gundukan selimut kumal. Gundukan itu bergerak. Saat itulah tubuhku benar-benar membeku. Kakiku serasa dipaku ke lantai. Darahku berhenti mengalir. Selimut itu tersingkap perlahan, menampakkan sosok wanita tua yang sangat kurus. Rambutnya memutih dan kusut. Wajahnya tirus menyedihkan, seolah kulitnya hanya membungkus tulang. Tapi bukan itu yang membuat air mataku seketika tumpah. Di pergelangan kaki kirinya yang kurus itu, terikat sebuah rantai besi panjang yang terhubung ke tiang ranjang besi yang berat. Wanita tua itu menoleh ke arahku. Di lantai dekat kakinya, ada gelas plastik yang pecah berserakan, sumber suara yang tadi kudengar. Rupanya dia mencoba mengambil air minum, tapi tangannya terlalu lemah. Saat matanya yang cekung bertemu dengan mataku, dia tersentak mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Dia mengangkat kedua tangannya menutupi wajah, tubuhnya gemetar ketakutan yang luar biasa. "Ampun, ampun Raka, ibu nggak minta makan, ibu cuma haus." Suaranya parau, pecah oleh tangis ketakutan. Dadaku rasanya sesak bukan main. Hancur. Sakit sekali mendengar rintihan itu. Ibu, suaraku bergetar hebat. Aku melangkah masuk, mengabaikan rasa takutku. Naluri kemanusiaanku mengambil alih. Wanita itu mengintip dari balik jari-jarinya yang keriput. Saat dia menyadari bahwa aku bukanlah laki-laki tegap yang biasa menyiksanya, dia menurunkan tangannya perlahan. Tatapannya berubah, dari takut menjadi bingung. Siapa kamu?" tanyanya lemah. Aku berlutut di sampingnya, tidak peduli pada lantai yang kotor. Aku meraih tangannya yang dingin. "Saya Dinda, Bu. Istrinya Mas Raka," ucapku sambil terisak. "Mas Raka bilang ibu ada di luar negeri. Mas Raka bilang ibu sakit." Mendengar nama Dinda, mata wanita tua itu membelalak lebar. Dia mencengkeram tanganku dengan sisa tenaganya yang lemah. Cengkeraman yang putus asa. "Dinda? Kamu Dinda?" Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang kempot. "Ya Tuhan, akhirnya doa ibu terkabul." "Ibu kenapa dikurung di sini? Kenapa Mas Raka tega begini sama ibunya sendiri?" tanyaku penuh amarah dan kebingungan. Bagaimana mungkin suami yang setiap malam menyelimutiku dengan lembut, tega merantai ibunya seperti binatang di rumah kosong ini? Wanita tua itu menggeleng kuat-kuat. Wajahnya dipenuhi teror saat dia menarikku mendekat, seolah takut dinding-dinding rumah ini bisa mendengar pembicaraan kami. "Dinda, dengar ibu baik-baik," bisiknya dengan napas memburu. "Kenapa, Bu? Biar aku telepon Mas Raka, aku minta penjelasan dia sekarang juga." Aku merogoh tas hendak mengambil ponsel. "Jangan," teriak ibu tertahan. Dia menahan tanganku. "Jangan telepon dia, Nak. Kamu dalam bahaya." Ibu menatap mataku dalam-dalam, tatapan yang membuat bulu kuduku meremang seketika. "Orang yang menikahimu? Orang yang kamu panggil, Mas Raka, selama 3 tahun ini?" Ibu menelan ludah susah payah, suaranya bergetar ngeri. "Dia bukan Raka. Raka anakku sudah meninggal 5 tahun lalu." Duniaku runtuh detik itu juga. Langit-langit kamar seolah ambruk menimpaku. "Maksud ibu apa?" tanyaku nyaris tak bersuara. "Dia itu Bimo, sopir pribadi kami," lanjut ibu sambil menunjuk foto di dinding kamar itu, foto seorang pemuda yang wajahnya mirip suamiku, tapi memiliki tahi lalat di leher. "Itu Raka yang asli. Dan yang tidur di sebelahmu, dia monster yang mencuri wajah anakku." "Bukan, Raka?" Aku menggeleng kuat, berusaha menolak kenyataan pahit yang baru saja didengar telingaku. "Ibu pasti salah. Mas Raka sangat menyayangi aku, Bu. Kami sudah menikah 3 tahun. Aku hafal setiap inci wajahnya, suaranya, aromanya." Namun, kalimatku terhenti di udara. Bayangan foto di lorong tadi kembali menghantuiku. Hidung yang berbeda, tahi lalat yang hilang, dan sikap Raka yang kadang terasa seperti akting yang sempurna. Ibu menatapku dengan sorot mata yang penuh belas kasih, namun juga penuh luka. Dia menghela napas panjang,
seolah mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya untuk bercerita. Raka meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu, Nak. Mobilnya masuk jurang dan terbakar. Hanya satu orang yang selamat dari kecelakaan itu, suara ibu bergetar. Sopir kami, Bimo. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak tangis yang mulai pecah. Bimo selalu iri dengan kehidupan Raka. Lanjut ibu, air matanya menetes di pipi yang keriput. Dia terobsesi ingin menjadi Raka. Setelah Raka meninggal, Bimo menghilang setahun. Ternyata dia pergi ke luar negeri. Dia menghabiskan tabungan yang dia curi dari brankas Raka untuk operasi plastik. Dia mengubah wajahnya, memangkas rahangnya, memancungkan hidungnya agar mirip anakku. Gila. Desisku. Tubuhku merinding seketika. Jadi, pria yang tidur memelukku setiap malam adalah orang asing? Seorang sopir yang mencuri identitas majikannya? Tapi kenapa, Bu? Kenapa dia harus menikahiku? Tanyaku dengan suara serak. Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Matanya menatapku lekat-lekat, seolah ingin memperingatkan bahaya besar yang sedang mengintip. Harta warisan keluarga ini dikunci dengan syarat wasiat ayah Raka. Harta hanya bisa cair sepenuhnya jika pewaris sudah menikah dan memiliki istri yang sah. Aku terdiam. Jadi aku hanya syarat administrasi? Tapi bukan cuma itu, Dinda. Bisik ibu, suaranya semakin pelan dan menakutkan. Bimo itu sakit. Ginjalnya rusak satu karena gaya hidupnya yang buruk dulu. Dia butuh donor. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Sebelum menikahimu, dia sudah menyelidiki riwayat medismu. Golongan darahmu, kondisi kesehatanmu, semuanya cocok dengan dia. Kamu bukan cuma dijadikan istri untuk mencairkan warisan, tapi kamu juga cadangan nyawa buat dia. Sekarang semuanya masuk akal. Potongan-potongan puzzle mengerikan itu akhirnya menyatu. Kenapa Raka selalu memaksaku minum susu, vitamin, setiap malam? Kenapa dia sangat obsesif menjaga kesehatanku tapi melarangku ke dokter lain selain dokter kenalannya? Kenapa tanaman money plant itu mati saat terkena susu itu? Susu itu. Ucapku dengan bibir gemetar. Obat penenang dosis tinggi dan pelemah otot, potong ibu cepat. Dia memberimu itu supaya mentalmu perlahan tidak stabil. Supaya kamu jadi penurut, lemas, dan nanti saat waktunya tiba, kamu tidak akan punya tenaga untuk melawan di meja operasi ilegal yang sudah dia siapkan. Duniaku berputar hebat. Rasa mual yang luar biasa menyerang perutku. Selama 3 tahun ini, aku hidup dengan monster. Aku tidur dengan musuh. Aku diracuni perlahan oleh orang yang kupanggil suami. Kita harus pergi dari sini, Bu. Sekarang. Aku bangkit dengan panik. Adrenalin membanjiri tubuhku. Rasa takut itu berubah menjadi naluri bertahan hidup. Aku tidak mau mati konyol sebagai donor organ paksa untuk penipu itu. Aku mencoba menarik rantai besi yang melilit kaki ibu. Keras sekali. Tidak mungkin bisa putus hanya dengan tangan kosong. Percuma, Nak. Kuncinya dibawa Bimo, kata ibu lemah. Enggak, aku akan cari alat. Di garasi pasti ada linggis atau palu. Aku enggak akan ninggalin ibu di sini sendirian, tegasku sambil menghapus air mata kasar. Aku baru saja hendak berbalik menuju pintu, ketika telingaku menangkap suara yang membuat darahku membeku seketika. Dari kejauhan, di halaman depan yang sunyi, terdengar suara mesin mobil yang sangat familiar. Menderu halus, lalu mati. Cekit. Suara rem tangan ditarik. Itu suara mobil Raka. Wajah ibu berubah pucat pasi. Dia menatapku dengan horor. Dia pulang. Dia tahu kamu di sini, bisik ibu gemetar. Aku melihat jam tanganku. Harusnya dia di luar kota selama 2 hari. Kenapa dia sudah kembali dalam hitungan jam? Jawabannya hanya satu, dia memasang pelacak di mobilku. Kami terjebak. Blam. Suara pintu mobil yang dibanting keras di halaman depan terdengar, seperti letusan pistol yang meledak tepat di telingaku. Gema suaranya memantul di dinding-dinding lembab rumah tua itu, meruntuhkan sisa keberanian yang baru saja kubangun. Aku dan ibu saling berpandangan. Wajah ibu yang keriput kini seputih kertas. Ketakutan yang terpancar dari matanya bukan lagi ketakutan seorang tawanan,
tapi ketakutan seorang ibu yang melihat anaknya dalam bahaya maut. Dia tahu. Dia pasti tahu kamu di sini, bisik ibu dengan suara gemetar hebat. Dinda, kamu harus sembunyi. Jangan biarkan dia melihatmu. Tapi ibu gimana? Aku nggak bisa ninggalin ibu terikat begini. Aku panik, air mataku tumpah lagi. Tanganku menarik-narik rantai besi itu dengan frustrasi, berharap keajaiban akan memutuskannya. Tapi nihil. Besi dingin itu tak bergeming sedikit pun. Lupakan ibu. Lari, nak. Ibu mendorong tubuhku menjauh. Aku berlari ke arah jendela. Papan kayu yang menutupinya memiliki celah. Aku mengintip keluar. Jantungku mencelos sampai ke perut. Di sana, di tengah halaman yang dipenuhi ilalang kering, Raka, atau Bimo, sedang berdiri membelakangi mobilnya. Dia tidak langsung masuk. Dia berdiri diam, menatap lurus ke arah pintu depan yang terbuka sedikit. Jejak kedatanganku tadi. Perlahan, sebuah senyuman terukir di wajahnya. Senyum yang biasanya terlihat manis dan menenangkan, kini tampak menyeringai mengerikan di bawah cahaya sore yang mulai meredup. Dia mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, lalu memasukkannya kembali ke saku dengan santai. Dia tidak terlihat marah. Dia terlihat senang. Seolah tikus kecilnya akhirnya masuk ke dalam perangkap yang sudah lama dia siapkan. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki sepatu pantofel mahal itu mulai terdengar menaiki teras rumah. Setiap langkahnya terdengar berat dan berirama, seolah dia sedang menikmati setiap detik ketakutan yang kami rasakan. Assalamualaikum. Suaranya terdengar dari ruang tamu. Nadanya riang, sangat sopan, persis seperti nada bicaranya saat pulang kerja setiap sore. Kontras yang mengerikan dengan situasi saat ini. Sayang, Mas pulang. Panggilnya lagi. Suaranya menggema di lorong kosong, semakin mendekat ke arah kamar belakang. Aku membeku. Keringat dingin membasahi punggungku. Tidak ada jalan keluar. Pintu kamar ini satu-satunya akses. Jendela pun diteralis besi tua yang berkarat namun kokoh. Kami terjebak. Benar-benar terjebak di ujung jalan buntu. Dinda? Langkah kaki itu berhenti sejenak di tengah lorong. Mas tahu kamu di dalam. Mas lihat mobil kamu di depan. Wah, istri Mas ternyata nakal ya. Padahal Mas sudah bilang jangan keluyuran. Nanti kamu sakit loh. Nada bicaranya berubah menjadi dingin di kalimat terakhir. Ada penekanan yang menusuk pada kata, sakit. Aku menatap sekeliling kamar dengan panik. Kamar ini sempit. Hanya ada satu lemari kayu jati tua yang besar di sudut ruangan, sebuah meja rias yang kacanya sudah pecah, dan ranjang besi tempat ibu dirantai. Sembunyi. Cepat sembunyi di bawah kolong tempat tidur atau di lemari. Desis ibu sambil menunjuk lemari tua itu. Biar ibu yang hadapi dia. Tapi bu. Cepat Dinda. Sebelum dia masuk. Seru ibu tertahan. Dengan napas memburu, aku berlari ke arah lemari jati tua itu. Pintunya berat dan berderit pelan saat dibuka. Bagian dalamnya berbau kapur barus dan apek yang menyengat. Aku masuk ke dalamnya, meringkuk di antara tumpukan kain-kain tua, lalu menutup pintunya perlahan, menyisakan celah kecil mungkin untuk mengintip. Tepat saat pintu lemari tertutup, bayangan hitam panjang muncul di celah bawah pintu kamar. Gagang pintu kamar berputar perlahan. Klek-klek. Pintu terbuka. Sosok tegap itu berdiri di ambang pintu. Dia masih mengenakan setelan jas kerjanya yang rapi. Di tangan kanannya, dia tidak membawa tas kerja seperti biasa. Dia memegang sebuah suntikan medis yang sudah terisi cairan bening. Raka, si penipu bernama Bimo itu, melangkah masuk dengan santai. Dia menatap ibu yang duduk gemetar di atas kasur. Halo, Nyonya Besar. Sapanya ramah, tapi matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan liar. Wah, tamu kita mana ya? Kok sepi? Padahal aku sudah bela-belain putar balik dari Tolo. Dia berjalan mengelilingi ruangan, mengetukkan ujung suntikan itu ke telapak tangannya. Tap, tap, tap. Dinda keluarlah, sayang. Kita main dokter-dokteran sebentar yuk. Cuma suntik vitamin kok, biar kamu tidur nyenyak selamanya, ucapnya sambil tertawa kecil. Tawa yang membuat darahku berhenti mengalir. Dari celah lemari,
Aku melihatnya berhenti tepat di depan tempat persembunyianku. Dia memiringkan kepalanya, seolah mendengar detak jantungku yang berdegup kencang menembus pintu kayu ini. Dia tahu. Dia pasti tahu aku ada di sini. Di dalam lemari kayu jati yang pengap itu, waktu seolah berhenti berputar. Aku meringkuk di antara tumpukan baju-baju tua yang berbau kapur barus menyengat. Gel. Hanya ada seberkas cahaya tipis yang menembus celah pertemuan dua pintu lemari. Cahaya itulah satu-satunya akses visualku ke dunia luar, ke kamar tempat monster itu berada. Tanganku membekap mulutku sendiri sekuat tenaga. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi jari-jariku yang gemetar. Aku takut suara napasku sendiri akan mengkhianatiku. Aku takut detak jantungku yang berdentum laksana genderang perang ini bisa didengar oleh telinga tajamnya. Dari celah sempit itu, aku melihat Bimo, pria yang mencuri wajah dan hidup suamiku, berdiri mematung di tengah ruangan. Dia tidak langsung membuka lemari. Dia sepertinya menikmati permainan ini. Dia menikmati teror yang dia ciptakan. Sayang. Panggilnya lagi, nadanya mendayu-dayu seperti sedang membujuk anak kecil. Kamu tahu nggak? Aku kecewa loh. Padahal malam ini aku mau masakin kamu makanan kesukaanmu. Steak Wagyu, medium rare. Tapi kamu malah main ke gubuk jelek ini. Dia melangkah pelan menuju ranjang tempat ibu mertua terikat. Heh, wanita tua, ucap Bimo sambil menunjuk ibu dengan ujung suntikannya. Kamu kasih tahu menantumu apa? Hah? Kamu cerita dongeng apa sampai dia ketakutan begitu? Ibu, dengan keberanian yang entah datang dari mana, meludahi sepatu mengkilap Bimo. Jangan sentuh dia, Bimo, dasar iblis. Kamu bisa bunuh saya sekarang, tapi biarkan Dinda pergi. Teriak ibu dengan suara parau yang menyayat hati. Bimo tertawa renyah. Dia tidak marah diludahi. Dia justru mengeluarkan sapu tangan sutra dari saku jasnya, lalu membersihkan sepatunya dengan gerakan yang elegan dan tenang. Ketenangan itulah yang membuatnya 1000 kali lebih menakutkan daripada orang yang sedang mengamuk. Bunuh kamu? Ah, itu terlalu mudah, Bu. Lagian, siapa yang mau urus mayat di sini? Berat, katanya santai. Aku cuma mau jemput istriku. Ginjal dia itu jodohku. Golongan darah kami sama, antigen kami cocok. Itu takdir Tuhan, Bu. Kami memang diciptakan untuk saling melengkapi, secara harfiah. Di dalam lemari, perutku mual mendengar kegilaannya. Dia menganggap organ tubuhku adalah hak miliknya. Dia menganggapku hanya sekumpulan suku cadang untuk memperpanjang hidupnya yang busuk. Bimo kembali berjalan mengelilingi kamar. Tap, tap, tap. Suara langkah kakinya semakin dekat ke arah lemari. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong. Dinda. Bisiknya. Kali ini suaranya terdengar sangat dekat. Bau parfum kamu, vanila dan melati. Masih kecium lo di sini. Segar sekali di antara bau apek rumah tua ini. Langkah kakinya berhenti. Aku membuka mata perlahan. Melalui celah pintu lemari, aku melihat kancing jasnya. Dia berdiri tepat di depan lemari. Sangat dekat. Hanya terpisah selembar kayu tipis setebal 2 cm. Jika aku mengulurkan tangan, aku bisa menyentuhnya. Kamu tahu, Din, ucapnya pelan, seolah berbicara pada pintu lemari. Aku sayang sama kamu. Beneran. Makanya aku kasih kamu susu itu. Biar kamu gak sakit saat operasi nanti. Biar kamu tidur nyenyak, terus bangun-bangun kita udah jadi satu. Romantis, kan? Air mataku deras mengalir. Romantis? Ini sakit jiwa? Tiba-tiba, ibu berteriak keras dari arah kasur, mencoba mengalihkan perhatiannya. Bimo, lihat sini, kuncinya ada di sini. Bimo menoleh sebentar ke arah ibu, tapi dia hanya tersenyum miring. Ibu jangan berisik. Nanti giliran ibu ada kok, sahutnya dingin. Dia kembali menatap lemari. Perlahan, tangannya terulur. Aku melihat tangan itu mendekat ke arah gagang pintu lemari. Jari-jarinya yang panjang menyentuh besi gagang pintu yang dingin. Cengkramannya mengerat. Jantungku rasanya mau meledak. Adrenalin membanjiri tubuhku. Aku tidak bisa diam saja. Jika dia membuka pintu ini,
Aku tidak punya ruang gerak. Dia punya suntikan bius, aku hanya punya tangan kosong. Aku melirik ke sekeliling interior lemari yang gelap. Tidak ada senjata. Tidak ada kayu balok. Hanya ada tumpukan kain dan botol parfum kecil di saku celanaku. Pepper spray buatanku sendiri yang pernah aku racik iseng-iseng dari lada cair dan parfum murah, karena sering baca berita kriminal. Benda itu selalu kubawa di saku celana jeansku. Aku merogoh saku dengan gerakan super pelan. Tanganku menggenggam botol kecil itu erat-erat. Ini satu-satunya kesempatanku. Kriek. Gagang pintu lemari mulai berputar. Cahaya dari luar mulai masuk lebih banyak, membentuk garis vertikal yang semakin lebar di wajahku. Dia menemukanku. Ciluk bah. Pintu lemari tersentak terbuka lebar. Cahaya menyilaukan masuk. Sosok Bimo berdiri menjulang di hadapanku, siluetnya menutupi cahaya lampu lorong. Di wajahnya terukir senyuman kemenangan yang mengerikan. Suntikan di tangan kanannya sudah siap, jarumnya berkilau tajam mengincar leherku. Ketemu, bisiknya. Waktu seakan melambat hingga titik nadir. Di hadapanku, ujung jarum suntik itu berkilau mengerikan, siap menembus kulitku. Bimo, pria yang selama ini kupanggil suami, menatapku dengan sorot mata kemenangan. Dia pikir aku adalah kelinci tak berdaya yang sudah tersudut di lubang perlindungannya. Jangan takut, sayang. Cuma seperti digigit semut kok, bisiknya sambil merendahkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke wajahku yang masih meringkuk di dalam lemari. Tapi dia salah. Kelinci yang terdesak pun bisa menggigit. Saat tangannya terulur hendak mencengkram lenganku, aku tidak mundur. Sebaliknya, dengan sisa keberanian yang kupompa paksa dari adrenalin, aku menyentakkan tanganku ke depan. Botol parfum kecil berisi racikan lada cair itu sudah terbuka tutupnya. Aku mengarahkannya tepat ke kedua mata Bimo yang terbuka lebar. Krot! Cairan pedas itu menyembur telak mengenai sasaran. Arg! Bimo menjerit kesakitan. Dia refleks melepaskan suntikan di tangannya dan mundur terhuyung-huyung, sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Suntikan itu jatuh menggelinding di lantai kayu. Mataku. Panas. Dasar wanita sialan. Raungnya. Dia menabrak meja rias di belakangnya hingga kaca rias yang sudah retak itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Ini kesempatanku. Aku melompat keluar dari lemari, melangkahi pecahan kaca tanpa peduli pada kakiku yang gemetar. Napasku memburu, rasanya paru-paruku mau meledak. Ibu, teriakku sambil berlari ke arah ranjang besi. Ibu mertua menatapku dengan mata terbelalak, campuran antara rasa takjub dan ketakutan yang luar biasa. Dinda, lari, nak, jangan pedulikan ibu. Seru ibu sambil mendorong tanganku yang berusaha menarik rantai di kakinya. Enggak, aku enggak akan pergi sendiri. Kita harus keluar dari sini bareng-bareng. Aku menangis histeris, menarik rantai besi itu sekuat tenaga hingga telapak tanganku lecet. Tapi rantai itu terlalu kokoh. Gemboknya terkunci rapat. Di sudut ruangan, Bimo masih meraung-raung sambil mengusap matanya yang merah dan berair. Dia buta sementara, tapi pendengarannya masih tajam. Mendengar suara rantai beradu, dia memutar kepalanya ke arah kami. Wajahnya yang basah oleh air mata dan cairan lada kini terlihat merah pada menahan amarah. Topeng, suami sempurnanya sudah hancur total. Kamu. Geramnya rendah, suaranya seperti binatang buas yang terluka. Kamu pikir mainan murahan begitu bisa menghentikan aku? Dia mulai melangkah maju dengan tangan menggapai-gapai udara, mencoba menangkap apapun yang ada di depannya. Dia menghalangi satu-satunya jalan menuju pintu keluar. Kuncinya pasti ada di saku celananya, bisikku panik pada ibu. Aku melihat gantungan kunci itu menyembul sedikit dari saku celana bahan yang dikenakan Bimo. Jaraknya hanya 2 meter dariku. Tapi mendekatinya sama saja dengan bunuh diri. Jangan bodoh, Dinda. Kamu nggak akan sempat ambil kunci itu. Lari cari bantuan. Panggil polisi. Ibu mencengkeram bahuku keras, menyadarkanku dari kepanikan. Kalau kamu tertangkap juga, kita berdua mati di sini. Selamatkan dirimu biar bisa selamatkan ibu nanti. Kata-kata ibu menampar logikaku. Ibu benar. Aku tidak bisa melawannya secara fisik. Tenaga Bimo jauh lebih besar dariku.
Dengan berat hati yang luar biasa, aku melepaskan tangan ibu. Aku janji akan bawa polisi ke sini, Bu. Bertahanlah sebentar lagi. Aku berbalik, bersiap menerobos sisi kiri Bimo yang sedang lengah. Aku berlari secepat kilat menuju pintu kamar yang terbuka. Namun, aku meremehkan insting pembunuhnya. Tepat saat aku melewatinya, Bimo seolah bisa merasakan pergerakan angin dari tubuhku. Tangannya menyambar buta ke samping. Grab! Jari-jarinya yang kuat mencengkeram pergelangan kakiku. Mau kemana kamu? Teriaknya menggelegar. Aku terjatuh keras ke lantai. Daguku menghantam ubin dingin. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhku, tapi rasa takut jauh lebih mendominasi. Bimo menarik kakiku, menyeretku kembali masuk ke dalam kamar neraka itu seperti boneka kain. Lepas! Lepasin aku! Jeritku sambil menendang-nendang wajahnya dengan kaki kiriku yang bebas. Bimo tidak peduli. Matanya yang merah bengkak kini sedikit terbuka, menatapku dengan kebencian yang murni. Dia tidak lagi terlihat seperti Raka yang tampan. Dia terlihat seperti monster yang kelaparan. Kamu sudah bikin aku marah, Dinda. Tadinya aku mau bikin ini cepat dan tanpa sakit. Tapi sekarang... Dia menarik tubuhku mendekat, lalu menindihku agar aku tidak bisa bergerak. Napasnya yang bau tembakau menerpa wajahku. Sekarang kita lakukan dengan cara yang kasar. Aku terperangkap. Pintu keluar itu hanya berjarak 5 meter. Tapi rasanya sejauh ribuan kilometer. Berat tubuh Bimo menindihku, membuat napasku terasa putus satu-satu. Lantai ubin yang dingin menusuk punggungku, kontras dengan panasnya amarah yang memancar dari tubuh laki-laki di atasku ini. Aku berhenti meronta. Bukan karena menyerah, tapi karena tenagaku sudah habis terkuras. Kakiku lemas, tanganku gemetar hebat. Di sudut mataku, aku melihat ibu mertua menangis tanpa suara. Tangannya terulur ke arah kami seolah ingin menggapai udara kosong. Bimo menyeka sisa cairan lada di sekitar matanya dengan lengan jas yang kotor. Matanya masih merah membara, bengkak, dan berair. Namun, tatapan yang dia berikan padaku kini jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Itu bukan tatapan seorang suami. Itu tatapan jijik. Sakit, Dinda? Tanyanya dengan napas terengah. Suaranya tidak lagi berat dan berwibawa seperti Raka. Suaranya cempreng, kasar, dan penuh nada ejekan. Inilah suara asli Bimo. Lebih sakit mana sama aku? Hah? Lanjutnya sambil mencengkeram rahangku kuat-kuat, memaksaku menatap wajahnya. Lebih sakit mana sama aku yang harus jadi babu bertahun-tahun di keluarga ini? Melihat Raka hidup enak, makan enak, sementara aku cuma makan sisa di dapur. Aku menatapnya dengan pandangan kabur. Jadi, ini alasannya? Iri hati? Kamu gila, Mas. Desisku susah payah. Kamu bunuh Raka cuma karena harta? Bimo tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Bukan cuma harta, Dinda. Aku mau hidupnya, bisiknya tepat di depan wajahku. Raka itu bodoh. Dia punya segalanya tapi lemah. Aku pintar. Aku kuat. Aku lebih pantas jadi Raka daripada Raka sendiri. Dia mendekatkan wajahnya, meneliti setiap inci wajahku seolah sedang menilai barang dagangan. Dan kamu? Dia mendengus remeh. Kamu pikir aku betah akting jadi suami romantis selama 3 tahun? Jijik, tahu nggak? Tiap malam harus lus-lus kamu, dengerin cerita receh kamu soal arisan, soal baju membosankan. Air mataku menetes lewat sudut mata, jatuh ke lantai. Hati rasanya seperti diiris sembilu. 3 tahun memori indah, janji manis, dan kehangatan rumah tangga kami, ternyata hanya panggung sandiwara baginya. Jadi, selama 3 tahun ini, gak ada sedikit pun rasa cinta buat aku? Tanyaku lirih. Pertanyaan bodoh, aku tahu. Tapi bagian dariku yang masih manusiawi butuh jawaban itu. Bimo tersenyum miring. Senyum yang merobek sisa harapanku. Cinta? Dia tertawa pendek. Ada kok. Aku cinta banget sama ginjal kamu. Ginjal kamu itu tiket hidupku. Dinda, tanpa ginjal kamu, aku mati konyol karena gagal ginjal. Jadi ya, secara teknis, aku sangat mencintai organ tubuhmu. Jawaban itu menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik.
Aku bukan istri. Aku bukan manusia baginya. Aku hanyalah wadah suku cadang yang dia jaga agar tetap segar sampai hari pemanenan tiba. Kamu iblis. Terserah, potong Bimo cepat. Wajahnya kembali serius dan dingin. Waktu main-main sudah habis. Suntikannya jatuh, jadi terpaksa aku harus bikin kamu pingsan manual. Tangannya yang besar berpindah dari rahangku ke leherku. Jari-jarinya mulai menekan saluran napasku. Perlahan, namun pasti. Jangan khawatir, bisiknya lembut, kembali menggunakan nada bicara Raka yang menipu. Nanti pas bangun, kamu udah gak akan ingat apa-apa. Kita bakal hidup bahagia, sampai ginjalmu pindah ke badanku. Dunia di sekelilingku mulai menggelap. Oksigen berhenti mengalir ke paru-paruku. Aku mencoba mencakar tangannya, memukul dadanya, tapi cengkeramannya sekeras batu. Mataku menatap langit-langit kamar yang kusam. Bayangan wajah ibu mertua yang berteriak-teriak di kejauhan mulai kabur dan berbayang. Suara teriakan ibu terdengar seperti dengungan jauh di dalam air. Apakah ini akhirnya? Mati di tangan orang yang paling kuturuti selama ini? Paru-paruku terasa terbakar. Kesadaranku mulai melayang. Gelap mulai menyelimuti pandanganku dari pinggir ke tengah. Di detik-detik terakhir kesadaranku, aku melihat Bimo tersenyum puas. Kemenangan sudah di depan matanya. Dia merasa di atas angin, merasa tak terkalahkan. Dia lupa satu hal. Di ruangan ini, ada satu orang lagi yang nyawanya sudah dia hancurkan, namun belum dia matikan sepenuhnya. Seorang ibu yang kemarahannya melebihi rasa takut akan kematian. Hanya itu yang bisa kulihat. Paru-paruku menjerit meminta oksigen. Namun cengkeraman tangan Bimo di leherku sekeras besi. Di telingaku, suara tawa kemenangannya terdengar lamat-lamat, seolah berasal dari dimensi lain. Aku pasrah. Tenagaku sudah habis. Tubuhku perlahan melemas, siap menyambut akhir yang dingin. Namun, di detik ketika kesadaranku hampir padam sepenuhnya, sebuah suara benturan keras memecah keheningan maut itu. Bug! Suara benda keras menghantam daging. Bukan suara yang nyaring, tapi suara yang berat dan tumpul. Seketika itu juga, tekanan di leherku menghilang. Aku terbatuk-batuk hebat, menghirup udara rakus seperti orang yang baru saja ditarik dari dasar laut. Pandanganku yang berkunang-kunang perlahan mulai fokus. Di hadapanku, tubuh Bimo ambruk ke samping. Dia tidak sadarkan diri, tergeletak di lantai dengan posisi meringkuk. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata dan keringat. Di atas ranjang besi, ibu mertua berdiri dengan napas tersengal-sengal. Tangannya gemetar hebat memegang sisa pecahan teko keramik tebal, tempat air minumnya, yang kini hancur sebagian. Ibu. Bisikku parau. Tenggorokanku sakit sekali. Wanita tua yang kurus kering itu baru saja mengerahkan seluruh sisa tenaganya, melompat sejauh rantai kakinya mengizinkan, dan mengayunkan teko itu ke kepala belakang Bimo demi menyelamatkanku. Ambil kuncinya, Dinda. Cepat, seru ibu dengan suara panik. Matanya melotot menatap tubuh Bimo yang mulai bergerak pelan. Dia hanya pingsan sesaat. Adrenalin kembali menyentakku sadar. Aku tidak boleh membuang kesempatan kedua yang diberikan Tuhan ini. Dengan tangan gemetar, aku merangkak mendekati tubuh Bimo. Rasa takut menyentuhnya begitu besar, tapi bayangan kebebasan jauh lebih kuat. Aku merogoh saku celana bahan Bimo. Tanganku menyentuh gantungan kunci itu. Dapat. Tepat saat aku menarik kunci itu keluar, Bimo mengerang. Matanya berkedut terbuka. Tangan besarnya bergerak refleks hendak menangkap pergelangan tanganku. Lari, teriak ibu. Aku melompat mundur, menghindari tangkapan Bimo. Aku langsung berlari ke arah gembok yang mengikat kaki ibu. Kunci itu masuk dengan mudah. Klik. Rantai besi itu terlepas. Jatuh berdentering ke lantai. Ayo, Bu. Aku memapah ibu turun dari ranjang. Kakinya kaku karena terlalu lama diikat, tapi semangat hidup membuatnya mampu berdiri tegak. Sialan. Geraman rendah terdengar dari belakang kami. Bimo mulai bangkit. Dia memegangi kepala belakangnya, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Dia terlihat seperti banteng yang terluka dan siap menyeruduk apa saja. Jangan lari kalian. Raungnya menggelegar.
Aku dan ibu berlari menuju pintu keluar. Jaraknya hanya 5 meter, tapi rasanya seperti lari maraton. Suara langkah kaki Bimo yang berat terdengar mengejar di belakang. Kami melompat keluar melewati ambang pintu kamar. Dengan gerakan cepat, aku membanting pintu kayu jati itu sekuat tenaga. Brak! Kunci Dinda! Kunci! Teriak ibu. Aku menyambar gembok besar yang tadi tergantung di luar pintu, gembok yang sama yang kugunakan untuk masuk ke sini. Aku mengaitkannya ke engsel pintu dengan tangan yang bergetar hebat. Dari dalam, Bimo menubruk pintu itu. Dum! Pintu bergetar hebat. Aku hampir menjatuhkan gemboknya karena kaget. Tapi aku tidak boleh gagal. Aku menekan besi gembok itu sampai berbunyi. Klik! Terkunci. Detik berikutnya, gedoran brutal menghantam pintu dari dalam. Bimo berteriak, memaki, dan menendang pintu itu seperti orang kesurupan. Buka! Dinda, buka! Aku akan bunuh kalian semua. Aku mundur selangkah, napasku memburu. Kakiku lemas, dan aku merosot duduk di lantai lorong yang berdebu. Di sampingku, ibu mertua juga terduduk, memelukku erat. Kami menangis bersama. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan yang luar biasa. Suara teriakan Bimo masih menggema, tapi dia tidak bisa keluar. Dia terperangkap di dalam penjara yang dia buat sendiri untuk ibunya. Jendela kamar itu diteralis besi, pintu itu dari kayu jati tebal yang dikunci gembok baja. Dia tamat. Kita berhasil, Bu. Isakku di pelukan ibu. Kita selamat. Ibu mengelus rambutku dengan tangan keriputnya yang kasar namun hangat. Terima kasih, Nak. Kamu wanita kuat. Raka yang asli pasti bangga punya istri sepertimu. Aku menyeka air mata, lalu mengeluarkan ponselku dari saku. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Aku menekan tombol panggilan darurat. Halo, polisi, tolong kami. Ada penyekapan dan percobaan pembunuhan. Saat aku menutup telepon, gedoran di pintu mulai melemah, berganti menjadi raungan putus asa. Sang monster kini hanyalah tawanan. Suara sirine yang meraung-raung memecah keheningan sore di Jalan Cempaka nomor 13. Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah berputar-putar, memantul di dinding rumah tua yang menjadi saksi bisu mimpi buruk kami. 2 orang petugas polisi mendobrak pintu kamar yang terkunci itu. Dari lorong, aku melihat Bimo diseret keluar. Penampilannya sudah tidak karuan. Jas mahalnya kusut, wajahnya merah padam, dan matanya liar. Dia meronta-ronta saat borgol dipasangkan di pergelangan tangannya. Lepaskan. Kalian salah tangkap. Aku Raka. Aku pemilik rumah ini, teriaknya histeris. Aku berdiri di samping mobil ambulans, selimut tebal melingkar di bahuku. Di sebelahku, ibu mertua duduk di kursi roda yang disediakan para medis. Tangannya tak lepas menggenggam jemariku. Saat Bimo digiring melewati kami, langkahnya terhenti. Dia menatapku. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta palsu atau kebencian, melainkan tatapan orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dinda, masak apa malam ini? Aku lapar. Gumamnya tiba-tiba sambil tersenyum kosong. Seolah-olah kami masih berada di rumah mewah itu dan kejadian hari ini tidak pernah ada. Aku memalingkan wajah. Hatiku perih, bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena rasa kasihan melihat manusia yang rela menghancurkan dirinya sendiri demi menjadi orang lain. Bawa dia, Pak, ucapku pelan pada polisi. Mobil patroli itu membawa Bimo pergi, menjauh dari kehidupan kami untuk selamanya. 1 bulan kemudian. Sinar matahari pagi menerobos masuk lewat jendela dapur yang terbuka. Aroma nasi goreng menguar, menggantikan bau apek dan obat-obatan yang dulu menghantui ingatan. Ini bukan rumah mewah dengan kolam renang dan pilar marmer. Ini hanya rumah kontrakan sederhana dengan 2 kamar tidur dan halaman kecil. Tapi bagiku dan ibu, ini adalah istana yang sesungguhnya. Baunya enak sekali, Nak. Suara ibu terdengar riang. Aku menoleh. Ibu kini terlihat jauh lebih segar. Pipinya sudah mulai berisi, rambut putihnya tersisir rapi. Tidak ada lagi rantai di kakinya, hanya ada sandal rumah yang nyaman. Spesial buat ibu, sahutku tersenyum. Setelah kasus itu terbongkar, pengadilan membatalkan pernikahanku karena pemalsuan identitas.
Seluruh aset Bimo disita. Harta warisan keluarga Raka yang asli akhirnya jatuh ke tangan ibu sepenuhnya. Namun, ibu memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar uang itu ke yayasan sosial. Uang itu membawa kutukan, Dinda. Cukup buat kita hidup sederhana saja, kata ibu waktu itu. Dan aku setuju. Aku tidak butuh kemewahan yang dibangun di atas kebohongan. Siang harinya, seorang kurir mengantarkan sebuah kotak kardus dari kantor polisi. Itu adalah barang-barang pribadi Bimo yang tersimpan di brankas rahasianya, yang kini dikembalikan padaku karena statusku sebagai korban. Aku membukanya di ruang tamu. Isinya hanya tumpukan dokumen medis, bukti obsesi Bimo terhadap operasi plastik, dan sebuah buku harian tua bersampul kulit hitam. Aku membuka buku itu. Halaman pertamanya tertanggal 6 tahun yang lalu. Tulisannya bukan tulisan tangan Bimo. Itu tulisan Raka. Raka yang asli. Mataku menelusuri setiap kalimat di dalamnya. Dan seketika, darahku berdesir hebat. 20 Mei 2019, ibu semakin tua dan cerewet. Dia tidak mau mencairkan warisan ayah. Aku harus cari cara. Mungkin kecelakaan kecil di tangga bisa membuatnya pergi lebih cepat. Bimo, sopirku yang bodoh itu, pasti mau membantu kalau kubayar sedikit. Tanganku gemetar. Buku itu jatuh ke lantai. Ternyata, Raka yang asli pun adalah monster. Dia berencana membunuh ibunya sendiri demi uang. Kecelakaan mobil 5 tahun lalu itu, mungkin adalah karma instan dari Tuhan untuk menghentikan niat jahatnya. Dan Bimo hanyalah parasit yang mengambil alih rencana jahat tuannya yang gagal. Aku menatap ibu yang sedang menyiram tanaman di halaman depan. Dia tersenyum pada bunga-bunga matahari yang mulai mekar. Dia tidak tahu. Dia tidak perlu tahu bahwa anak kandungnya sendiri dulu menginginkan kematiannya. Aku memungut buku harian itu, membawanya ke dapur, dan menyalakan kompor. Perlahan, aku membakar buku itu lembar demi lembar. Membiarkan rahasia kelam masa lalu menjadi abu. Dinda, sedang bakar apa? Tanya ibu dari pintu depan. Aku menoleh, tersenyum lega. Cuma sampah masa lalu, Bu. Biar rumah kita bersih. Ibu mengangguk, lalu merentangkan tangannya. Ayo sini, kita makan siang. Aku berjalan memeluknya. Hari ini, aku bersyukur. Aku selamat dari 2 monster yang memakai topeng manusia. Dan kini, tugasku adalah menjaga satu-satunya malaikat yang tersisa di bumi ini, ibuku.